Artinya Islam masuk di tanah Papua sudah 664 tahun jika dilihat dari 8 Agustus 1360. Kemudian hari ini baru lahir semangat untuk menetapkan tanggal masuknya Islam di tanah Papua. Ya, baik Pak Dokter. Dari generasi ke generasi itu kan punya sejarah sendiri, punya cerita sendiri, punya latar belakang sendiri. Kenapa belum ditetapkan? Gitu ya. Nah, memang betul, ya. Karena 664 tahun yang lalu itu Islam itu sudah menapakkan kakinya atau menyiarkan dakwah itu di tanah Papua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah hadir di tengah kita di studio podcast Komisi Informatika dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat. Izin menyapa Bapak Dr. Insinyur Haji Mulyadi Jaya MSI. Beliau merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat. Selain itu, hadir pula dengan kita, izin menyapa Bapak Insinyur Abdul Hafiz Fatamasya MSI. Beliau merupakan selain anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat, beliau juga dipercayakan menjadi Ketua Panitia Seminar Nasional Sejarah Masuknya Agama Islam di Tanah Papua. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik ya, kita akan membahas sejarah ya masuknya agama Islam di tanah Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seminar yang akan kita selenggarakan di Papua pada tanggal 11 Januari 2025 nanti merupakan rekomendasi dari Rapat Kerja Daerah MUI Papua Barat mulai dari tahun 2017, 2018, 2019. Selalu kita mengeluarkan rekomendasi bahwa kita akan menetapkan ya, waktu masuknya agama Islam di tanah Papua ini. Kenapa demikian? Karena sejarah ya, masuknya agama Islam di tanah Papua ini telah didiskusikan, ya, telah didialogkan dalam berbagai event atau momen. Ya. Kalau tidak salah tahun 1979, ya. Kemudian yang terakhir itu ketika MTQ ya, kedua ya, Papua Barat di Papak ketika itu tahun 2008 kalau tidak salah. Dan sebelumnya sudah ada riset atau penelitian yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Papak yang ketika itu bupatinya Bapak Wahidin Puwarada. Nah, tentu ya, dengan berbagai pertemuan-pertemuan diskusi yang
ilmiah itu ya merupakan penguatan ya sejarah masuknya Islam di tanah Papua. Karena kita ketahui bahwa masuknya Islam di tanah Papua itu ada banyak versi, ya. Banyak sejarah, ada sejarah masuk dari Aceh, dari Maluku Utara, dari Jawa, langsung dari Arab dan seterusnya. Itu adalah kekayaan informasi ya untuk menetapkan sejarah masuknya Islam. Nah, yang tertua itu yaitu pada abad ke-14 ya. Menurut hasil riset terakhir yang dilakukan oleh pemerintah daerah Papua, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1360 ya di Fatagar Lama ya di Rumbati, Kabupaten Fakfak. ya Kabupaten Papua ya, ditemukan seperti penuturan lisan ya, kemudian kubur daripada pembawa Islam pada waktu itu, yaitu Syekh Abdul Ghaffar, Syekh Abdul Ghaffar Aceh, ya, dari Aceh. ya, yang masuk pertama kali dan, dan berdakwah selama 14 tahun ya, sehingga beliau meninggal di situ. Dan kuburannya ada di Fatagar itu di belakang masjid. Nah, dari penuturan orang-orang yang di situ seperti Raja Rumbati ke-16 ya, Raja Rumbati ke-17 ya. Kemudian terakhir Raja Rumbati ke-18 yang menceritakan ya, tentang keberadaan Syekh Abdul Ghaffar tadi yang dari Aceh. Nah, tentu kita ya, kalau waktunya sudah ada ya, dan memang itu yang terlama ya, waktu itu. Nah, tinggal kita akan menetapkan, karena berbagai seminar-seminar nasional yang sudah dilakukan belum berani untuk menetapkan. Nah, untuk tanggal 11 Januari 2025 nanti, dengan ya ketemunya para ahli-ahli sejarah lagi ya, baik nasional maupun yang lokal ya, tinggal kita akan menetapkan ya. Tidak lagi kita setback ke belakang membahas sejarah-sejarah itu ya, berbagai versi tadi, tetapi kita sudah segera menetapkan ya, waktu ya, mulai tanggal, bulan dan tahun masuknya Islam di tanah Papua. Tahun berapa sih Islam diklaim ya masuk di tanah Papua? Terakhir saya kira mulai pada abad ke-14. Abad ke-14 ya. Kalau Islam masuk ke Nusantara itu kan abad ke-13. Jadi abad berikutnya, abad ke-14, masuklah Islam ke tanah Papua dengan berbagai versi tadi. Versi. Ada yang langsung dari Arab, ya, yang dari Aceh, ada dari Jawa. Bahkan ada ya mengatakan bahwa Islam itu memang sudah lama ada di Papua. Sejarah itu kan perlu pembuktian. Ya, baik Pak Dokter. Terkait sejarah masuknya Islam ini, apakah sudah pernah ada sejarah yang mencatat secara ilmiah atau dalam bentuk buku yang mencatat bahwa Islam masuk di tanah Papua, terus kemudian penyiar pertama kali mungkin pernah disejarahkan dalam bentuk buku, Pak Dokter? Ya, kalau buku sudah banyak, ya, tulisan-tulisan, tetapi ya,
tidak ada yang bisa mengklaim bahwa tanggal itulah ya, pertama kali masuk Islam itu. Ya, kita melihat bahwa agama ini masuk dari misalnya dari Maluku Utara, Ternate Tidore. Nah, itu versinya ada, ya kan? Masuk ke misalnya ke Raja Ampat. Nah, kemudian ada versi juga yang masuk ke Fakfak, yang itu yang dari Aceh tadi. Ya. Kemudian ada yang masuk dari Bacan, misalnya di Kaimana. Itu sudah ada tulisan-tulisan. Cuman belum ada kesepakatan ya, beberapa versi tadi ya, di bawah petuanan atau raja-raja, baik raja-raja apa, kan raja Papua maupun raja dari Kaim. Pak Abdul Hafiz bisa menjelaskan lebih jauh untuk kenapa kemudian lahir seminar nasional sejarah masuk Islam. Terus dalam seminar itu apa yang perlu dibahas? Apakah memang nanti ada penetapan tanggal, kesepakatan tanggal masuknya Islam di tanah Papua atau bagaimana? Bicara tentang masuknya Islam di tanah Papua ini sebenarnya rangkaian seperti apa yang dijelaskan oleh Ketua Dewan Pertimbangan tadi. Itu yang terakhir itu pada tahun 2008. 2008. Teki di Papua. Itu sebenarnya sudah jelas waktu berlakunya dan tepat. Namun pada saat itu ada pertimbangan tertentu sehingga belum bisa disampaikan. Kemudian setelah perkembangan lebih lanjut, MUI berinisiatif untuk menyiapkan tempat atau kita bilang menyiapkan sarana untuk penetapan tersebut. Untuk itulah dibentuk panitia yang hadir di dalam seminar dalam seminar itu tokoh-tokoh nasional, kemudian kita mengundang para pejabat gubernur, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir. Itulah yang nanti menjadi representasi dari kesepakatan yang dibuat. Luar biasa, Masya Allah. Baik, Pak Doktor, tadi saya mendengar dari Pak Ketua Panitia mengatakan Islam masuk di tanah Papua 8 Agustus 1360. Jika dihitung ke 2024 berarti ada 664 tahun. 6 generasi ya Pak Dokter ya. Luar biasa. Kenapa kemudian hari ini baru lahir semangat untuk menetapkan tanggal masuknya Islam tanah Papua? Ya baik Pak Dokter. Dari generasi ke generasi itu kan punya apa, sejarah sendiri, gitu ya. Punya cerita sendiri, punya apa, latar belakang sendiri. Kenapa belum ditetapkan? Gitu ya. Nah, memang betul ya. Karena 664 tahun yang lalu itu Islam itu sudah menapakkan kakinya atau menyiarkan dakwah itu di tanah Papua. Dan kita tahu sendiri kan, tentu tahun abad-abad ke-14 itu sampai abad ke-17 itu kan dunia transportasi, komunikasi kan tidak seperti saat ini, sehingga tentu dakwah-dakwah itu mengalami hambatan. Sejarah masuknya Islam di tanah Papua ini terungkap ya, mulai pada abad ke-14, ya, 15, 16, ya, terakhir sampai abad ke-17. Tentu berbagai versi tadi, ya, versi Papua itu sendiri, ya, kemudian ada versi Arab, ya, versi Cina, ya kan, versi Aceh, ya, kemudian Jawa, kemudian dari Maluku. Sekira itu semua adalah informasi penguatan-penguatan untuk kita dapatkan waktu yang sesungguhnya. Ini kan Papua ini kan sangat luas. Ya, apalagi sekarang udah dipecah menjadi 6 provinsi ya. Artinya para tokoh-tokoh
tokoh-tokoh Islam ya, yang kita tua-tuakan istilahnya, itu akan diundang juga dalam seminar nanti ya. Ya, baik, terima kasih. Memang yang diundang dalam kegiatan kita seminar Masuk Islam di Tanah Papua ini para tokoh, terutama yang dari MUI, kemudian juga tokoh-tokoh pemerintahan. Karena ini merupakan rangkaian dari seminar yang dilakukan pada tahun 2008 dan berlanjut. Rangkaian ini menunjukkan bahwa arahnya memang ke arah Papua Selatan, bagian selatan maksudnya di daerah Kepala Burung. Nah, dengan demikian maka arah untuk bagaimana tokoh-tokoh ini bisa menuangkan pikiran itu kita wujudkan dalam bentuk mereka-mereka yang diundang dalam seminar ini. Karena itu ada dari MUI, kemudian dari tokoh pemerintahan, terus titik beratnya di tokoh-tokoh MUI di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kemudian juga tokoh-tokoh yang ikut dalam talk show itu memang diundang dari tokoh-tokoh di kedua provinsi ini yang notabene adalah mereka-mereka yang paham seperti disampaikan tadi, yang paham tentang pergerakan masuknya Islam di tanah Papua. Nanti selain para ahli sejarah dari guru-guru besar, juga tokoh-tokoh yang memahami tentang Islam tanah Papua, artinya sangat seru sekali seminar nasionalnya nanti. Berarti terakhir seminar dilakukan 2028 ya? 2008 ya, artinya udah berapa tahun ya? 16 tahun. Iya, 16 tahun ya, luar biasa lama sekali baru diadakan lagi seminar nasional ini ya. Nah, kemudian untuk para undangan, selain itu undangan para Forkopimda yang hadir, mungkin dari gubernur gubernur yang ada di tanah Papua juga ada undangannya ya. Para pejabat gubernur kita undang yang dari Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, kemudian Papua Barat sendiri. Nah, baik Pak Dokter, saya kembali Pak Dokter. Apa sih yang diinginkan dari seminar nasional nanti Pak Dokter? Ya, outcome dari pasca digelarnya seminar nasionalnya nanti. Ya, ada dua output yang ingin diperoleh ya, didapat dari seminar itu nanti. Pertama adalah penetapan tadi ya, tanggal penetapan waktu masuknya agama Islam di tanah Papua ya. Itu nanti hasil dari seminar itu, lalu nanti ada tim perumus yang menetapkan waktu itu. Dan yang berikutnya adalah tentu rekomendasi. Pertama rekomendasi internal ya, organisasi atau lembaga Islam, untuk lembaga Islam dan umat Islam itu sendiri. Kira-kira seperti contohnya kalau sudah ada penetapan, lalu tindak lanjut berikutnya apa? Untuk misalnya untuk meningkatkan pendidikan agama Islam, kemudian mengumpulkan kembali atau memelihara atau menjaga situs-situs sejarah Islam itu ya. Misalnya untuk yang ada di Kaimana, yang ada di Papak, yang ada di Teluk Bintuni, atau pokoknya di daerah-daerah selatan. Cara seminar nasional sejarah masuknya Islam di tanah Papua berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita cita-citakan ya. Ya, baik, dari studio podcast Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat kami mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.